Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan dalam beramal. Terutama di bulan suci Ramadan yang mana kita berlomba-lomba untuk memborong pahala. Berlomba-lomba untuk berbelanja amal kebaikan. Maka apapun amal kebaikan kita, maka 3 hal penting yang harus kita perhatikan. Apa itu wahai saudaraku? Yang pertama, sebelum beramal, belajarlah terlebih dahulu. Sebelum beramal, berilmulah terlebih dahulu agar amalan yang dikerjakan betul-betul sesuai dengan permintaan Allah. Itu hal penting yang pertama yang harus kita perhatikan. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Belajarlah, pelajarilah, berilmulah sebelum kita melaksanakan amal tersebut. Seperti puasa misalnya yang kita laksanakan. Kita harus belajar mana rukun-rukun puasa, mana syaratnya, mana syarat sahnya, apa saja yang membatalkannya, apa saja yang membatalkan pahalanya, penyempurnanya, dan seterusnya. Agar amalan yang kita lakukan itu menjadi amalan yang terbaik di sisi Allah. Itu hal penting yang pertama. Lalu hal penting yang kedua apa saudaraku? Ketika beramal, yaitu harus ikhlas dan sabar. Ikhlas dalam beramal itu adalah hal penting yang harus kita perhatikan agar amal kita itu tidak sia-sia. Puasa yang kita kerjakan harus ikhlas, menginginkan pahala, ganjaran dari Allah agar menuai pahala, menjadikan berkah puasa yang kita lakukan. Kemudian tidak lupa juga dengan sabar ketika berpuasa. Karena rasa pahit, rasa tak sedap, penuh tantangan, cobaan itu akan menghalangi kita. Sehingga kita membutuhkan kesabaran ketika beramal. Lalu hal penting yang ketiga apa wahai saudaraku? Sesudah beramal. Apa yang harus kita perhatikan? Yaitu ar-raja wal khauf. Sesudah kita beramal, maka harus ada timbul rasa roja dan harus ada timbul rasa khauf. Roja itu artinya mengharap dari Allah agar amalan kita ini diterima di sisinya. Agar puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah, diberikan ganjaran oleh Allah, pahala yang Allah siapkan bagi kita. Kemudian khauf, rasa khauf ini harus timbul juga. Artinya kita takut Allah tidak menerima puasa kita. Kita takut Allah tidak menerima amalan kita. Itu harus muncul ketika kita sesudah beramal. Wahai saudaraku, sifat roja dan khauf itu adalah 2 sayap dalam kehidupan kita. Diibaratkan seperti burung yang memiliki 2 sayap. Dia akan bisa terbang bebas mengarungi apa yang dia inginkan ketika kedua sayapnya itu ada. Begitulah ketika kita sudah beramal, sudah melaksanakan amal, maka kita berharap agar amalan diterima dan juga harus takut kalau tidak diterima. Inilah yang membuat kita tidak sombong kalau sudah beramal. Tidak ujub setelah beramal. Tidak menyepelekan orang lain setelah beramal. Kenapa? Karena amalan yang kita lakukan bisa saja dihapus oleh Allah. Bila kita tidak merasa takut. Bila kita tidak merasakan rasa roja kepada janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu wahai saudaraku, ketiga hal ini harus kita perhatikan apapun amalannya yang kita lakukan. Mau itu puasa, mau itu tarawih, baca Al-Quran, sedekah, zakat fitrah, dan amalan-amalan yang lain yang kita kerjakan. Maka perhatikanlah 3 hal tersebut. Sebelum kita lakukan, pelajari dulu. Ketika dilakukan, betul ikhlas kepada Allah dan sabar melaksanakannya. Dan setelah kita kerjakan itu semua, maka harapkanlah agar Allah
menerimanya, dan takutlah Allah tidak menerimanya atau bahkan bisa saja menghapusnya. Bila ketiga hal ini ada dalam diri kita, setiap amalan yang kita lakukan, insya Allah ketenangan batin, ketentraman batin yang akan muncul dalam kehidupan kita, sehingga bila kita nanti dijemput oleh malakul maut, kita insya Allah akan siap bisa memanggil panggilan Allah dengan rasa tenang dan tentram. Dan itulah yang kita harapkan dari semua amalan yang kita lakukan, sehingga kita siap kapanpun dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai saudaraku, ketiga hal penting ini janganlah dilalaikan, janganlah dilupakan. Kita akan ulangi. Yang pertama adalah sebelum beramal, berilmulah, belajarlah. Ketika beramal, ikhlaslah dan sabarlah. Dan sudah beramal, jangan sombong. Tetap takut amalan kita tidak diterima. Tetap takut amalan kita khawatir akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah wahai saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah menerima setiap amalan kita dan perkataan kita sehingga akan menjadi timbangan amal yang besar di surga nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.